Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas bahwa saya jaga kita sebagai umatnya Rasulullah itu setiap hari membaca sholawat tidak kurang dari 500 kali sebagai ungkapan kita syukur kita kepada Allah dijadikan sebagai umatnya Rasulullah, ungkapan terima kasih kita kepada Rasulullah yang sudah sangat memperjuangkan kita. Rasulullah nangis mikiri umatnya, ya Allah, Allahumma ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nah, itu maka ulama berpendapat mestinya umatnya Rasulullah itu setiap hari tidak kurang dari 500 doatan. Kita punya bos saja kita disuruh sholat, padahal bosnya belum tentu sholat. Gaji kita itu kan karena kita bekerja. Kalau Rasulullah kan tidak begitu. Dan 500 itu apa 500 itu? Ya uang ya 500 ya sedikit. Jumlah baca sholawat itu sedikit sebetulnya. Coba monggo kita baca sholawat setiap habis sholat kan 100 kan sudah 500. Apalagi kalau kita mau membaca nanti malam ditambah 1000 dan tambah 500 dan 1000. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali baca sholawat kepada 1000 kali, maka dia tidak mati kecuali sudah ditampakkan tempatnya di surga. Bukan tempat di neraka, tempatnya di surga kelihatan. Rudul kamu nanti tinggal di sini, mati juga sakit, ya enak, kelihatan enteng 500. Apalagi bagaimana mungkin habis ngajinya ya akad subuh saja, itu akad subuh saja. Berarti ya hari-hari yang lain kan bisa. Nanti akad subuh diganti duhur 200 kali. Tempuh itu gantinya yang subuh. Sekarang ya enak, misalnya sambil baca sholawat kan bisa. Ya kemarin sholawat itu minimal tersempurna, yang sempurna tapi minimalnya Allahumma sholli
ala Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Terus ditutup wasallam. Jadi ada sholli, ada wasallamnya, ada alihinya, keluarganya. Atau dibaliknya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa alihi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa alihi. Cuma contoh di sini. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Satu. Ya, seribu sanjaan pada nomor terhapus. Untuk sanjaan sekali duduk langsung seribu, tapi dicicil. Sekarang tinggal hikayat, cerita-cerita, cerita kisah nyata, bukan hadis, itu bukan hadis, kisah nyata. Anna rajulan hajja wa kana yuqimu shalah ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi mawaqifil hajj wa amali. Ada seseorang yang haji. Nah, orang itu senang sholawat. Jadi tawaf baca sholawat, sakti baca sholawat. Di Arafah itu supaya orang berdoa dia sholawat. Karena memang di dalam haji itu tidak ada rukun bacaan, itu tidak ada. Rukunnya haji itu pekerjaan semua. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ada rukun pekerjaan, yang berdiri, ruku, iktidal, sujud, itu namanya rukun pekerjaan. Ada rukun bacaan. Jadi ada yang harus dibacakan, ada yang harus dibaca. Yang harus dibaca ya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu namanya bacaan. Terus Fatihah harus dibaca. Nah, baca yang tak sah sekalipun jadi makmum. Sholat apa namanya tasyahud akhir, tahiyatul mubarakatus, sholawatul thayyibatu lillah, sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Membaca sholawat kepada Nabi pada saat tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ambai salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 45 salam yang pertama harus dibaca. Kalau haji tidak ada bacaan, itu tidak ada. Tidak ada, jadi pekerjaan semuanya. Ya tawaf, ya sa'i, ya diem di Arafah, wukuf, pekerjaan, baca tidak ada. Maka anak ini buat seorang ini baca sholawat, tok pokoknya haji. Lu niki haji lu baca sholawat kan. Maksud kita tawaf di lapangan di luar yang iso baca sholawat kan. Yang menolaraga misalnya di situ, itu muter, mampir baca sholawat kan enak ya. Atau cilak-cilak, muter, tawaf di sana. Nggak repotnya kalau tawaf cilak-cilak di situ, ngarepe bokong di situ. Lari sholawat, depannya pantat. Rata-rata orang itu sejenis apa jenis olahraga ini hati-hati. Isi keberat putus asa sekalian. Nah itu saya ulangi, ini orang haji. Lo haji masih sudah bagus. Yang dibaca sholawat terus. Lo masuk kita ini pas dah haji, tengah jalan ambil mobil, ambil bekerja misalnya terus tak mau sholawat, tak kena tuh. Wong ini haji aja, terus tak mau sholawat tuh ya sah yo api namanya haji rukun Islam. Masya Allah, baca sholawat. Fakilah, sampai terus ditanya oleh temannya, Mas, lima lantas tajil bintu al-makhluk. Sampai itu mau sholawat. Kenapa tidak baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Itu pas wajib, pas sama-sama wukuf. Ada wukuf itu paling manjur.
Itu apalagi pas asar tanggal 9 Dzulhijjah. Itu biar berdoa di Indonesia juga maju. Itu juga maju. Doa misalnya jalur apa? Misalnya kata Allah pada Rasulullah. Orang ini andaikan mau mensyafaati orang sak maksar boleh kiamat, boleh Nabi Adam sampai kiamatnya dimaksar semua besok. Saya turuti. Nah itu dia, Masya Allah, itu ya mau sholawat. Kenapa mas? Artinya fakta dan dia alasan mengajukan, memberikan alasan. Di anau kharajalul hajj huwa wa walidu mama tabil basro maka syafa'an wajib. Fa'idan huwa suratul iman fa'azina usran sadidah. Begini Pak, saya dulu pernah haji dengan bapak saya. Di tengah jalan di Basro itu baru tak salah. Irak kalau Irak kalau Kufa itu Irak. Kufa Irak, Basro Irak. Sini Irak itu apa? Perang sini saja. Jangan pernah mikir bahwa Iran nyerbu dan diserbu oleh Palestina. Bersama Saudi mana? Seperti Suki. Itu hadisnya Rasulullah juga salah. Orang Wahabi itu membantai umat Islam tapi membiarkan orang kafir. Itu hadis riwayat dicocokkan dengan tanda-tandanya. Jadi ternyata ya turunannya Muhammad bin Abdul Wahab sama kok kaya kemenang Wahabi. Kalau masjid ya memang begitu hadisnya. Sholatmu tidak ada apa-apanya dengan mereka. Puasamu tidak ada apa-apanya. Quranmu tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kadang mari sholat langsung baca Quran. Ya, ada. Padahal yang tidak bagus, yang bagus itu ya membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Habis sholat ya doanya itu. Tidak semuanya terus kalau diambil. Baca Quran itu ambil Pak. Cuma kalau mengerjakan maksulat yang dikerjakan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, loh itu yang lebih abdul. Misalnya doanya orang mau kumpul istri acara Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan sama rozatan. Atau sampai mau kumpul istri krono apa Yasin sampai maca Yasin Al-Qur'anul Hakim minakalan al-mursalin abi-abi. Al-Qur'an Pak iya, cuma bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lu ini sampai pikir Pak, tidak kau memang Wahabi Pak. Itu mati anakku rajin betul ke masjid lu. Tapi kan pun tunggu nih Indonesia rajin ke masjid tapi tidak mau salaman sama temannya. Lu mestinya waduh jangan. Oh mestinya begitu. Karena ini hadisnya sahih yang menjelaskan Rasulullah bukan saya, bukan. Tidak nyinggung supaya ngerti. Gitu. Kalau kita mau cukup supaya matang. Nah begitu. Foto aja jenggotan lo foto aku yo jenggotan asal yo jenggotan foto aja gitu pakaiannya ada Rasulullah menggantung orang yang menggantung Mas Nur itu pakaiannya gantung. Nah itu kenapa nggak ada sarungnya cukup karena dia ketinggian dia gantung sarungnya sarungnya jeda-jeda cabut Basro Irak mati, bapaknya di Irak mati. Akhirnya dia sudah ditidurkan ditutupi. Begitu dia dihaji buka dilihat, kepalanya itu ganti kepala 5. Bapaknya itu. Habis ditutupi dia buka, bapakku kok kepalanya ganti 5.
iman. Fahaji aku sedang jadi. Ya sumpah Pak. Gitu. Ya susah kalau orang mau berangkat haji kan mau ibadah. Ibadah itu sudah bagus. Haji itu rukun Islam. Dan yang berangkat mengerjakan berangkatnya kan ibadah. Berangkatnya kan sudah ibadah. Nah gitu. Karena perjalanan itu kalau perjalanan maksiat itu kosor jamak tidak boleh Pak. Kenapa? Karena perjalanannya itu udah maksiat. Tapi kalau haji tak masalah. Mana kemarin dan ngapain bayar utang? Ya wajib bayar utang, berarti perjalanan ke sana itu juga ibadah. Mau kemana? Mau sama saya ngapain? Gendaan. Mau gendaan. Berarti perjalanannya tidak boleh jamak, tidak boleh kosor. Kenapa? Karena perjalanannya maksiat. Itu perjalanannya ibadah. Waduh kok ini bapak sumpah dia. Itu mengakhirat busi dan sinatun. Tahu-tahu dia kok mau ngantuk. Itu dia sekarang Allah. Dia ngantuk tertidur. Mungkin itu sambil duduk di samping bapaknya. Dia cici. Ibaratnya di tengah jalan itu. Maksudnya ya mikir tapi dalam perjalanan. Waduh pasti tidur. Faro'ahu sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Rasulullah, artinya mimpi Rasulullah dalam tidurnya. Kalau saya ulangi, saya ulangi. Orang mimpi Rasulullah itu pasti benar, pasti benar. Asal potongannya tidak ada di botak ini, gitu. Wong mantap, biasa putih-putih, bersinar, artinya bersinar, seger, terus baunya enak. Misalnya panjangnya kan sampai mimpi terus cium tangan harum, apalagi terus begitu bangun Pak harumnya kok ada. Oh yakin benar nggak bisa benar. Ya memang ketemu betul dicatatkan betul Rasulullah. Ini pernah dibaca oleh sopo wah habis itu Arjun yang aku mantan kiai membuka tahlil dalam bukunya makro sawi, ya makro sawi. Sekarang ada suaranya itu dibungkam. Itu Bobi bisa ngomong mimpi Rasulullah sudah meninggal. Masa berarti orang itu tidak pintar. Jangankan mimpi. Rasulullah hadir saat ini. Rasulullah sudah meninggal. Hadir saat ini itu sangat sakit. Itu buktinya hadis semua kayak saya tidak usah itu mau meninggal sudah terjadi Rasulullah. Karena udah berapa tahun Rasulullah meninggal. Tuhan kalau kamu mau saya tolong aku saya tolong apa nanti buka puasa sama saya. Waktu itu mereka puasa. Saya puasa buka puasa sama kajian. Berarti nanti sebelum maghrib juga saya harus mati. Yang penting begitu. Daripada di dunia mikiri masyarakat ruwet. Mati ditunggu oleh Rasulullah. Sehingga ajibnya saudaranya mau bantu kita lari. Saya tadi malam itu pagi-pagi maksudnya waktu sahur. Itu saya didatangi oleh Rasulullah. Begini saya janji saya diajak untuk buka bersama dengan Rasulullah di kuburan. Bener lah, santai aja nggak lari baca Quran, bacok jelas. Nah itu, jangan dikira yang baca saya di Rasulullah itu mau kafir, jangan dikira yang bunuh saya di hari orang kafir, nggak hafal Quran orangnya, sudah TikTok, coba itu. Jangan dikira Sayyidina Ali yang karamallahu wajhahu itu dibunuh, apalagi Ali bertakwa regane. Makanya dia ngomong siapa itu? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memiliki sahabat hatinya keping betul, saya kepingin mendekat dan saya bertanya tentang bapak saya di dekat dia. Diceritakan ke Rasul bapak saya itu padahal mau haji. Apalah terus Rasulullah menjawab
tapi riba yang sesungguhnya, ya. Riba yang sesungguhnya. Ya, cuma hati-hati supaya dari riba itu sudah bagus, daripada orang berani. Ya. Wa akiruhu yaqulu dari dunya wa ukhra. Kata Rasulullah dalam mimpinya, orang yang makan riba itu dunia akhirat ya terjadi begini. Di dunia yo raine diganti babi, nanti di akhirat diganti kok babi apa riba. Itu masya Allah. Jadi nopo mawon sing riba, sing haram jangan. Wis ingat perintah seolah-olah tidak riba, mancing. Berapa biasanya? 200-an atau 500-an? Orang mancing urunan dulu, iuran mancing. Nanti yang dapat, ya sudah 2 bulan yang nggak dapat, aku rugi lagi. Yang nggak dapat, sama-sama mengeluarkan 200-an. Sama dengan 17 Agustusan. Kalau semua warga ditarik, tidak masalah, Pak. Tapi kalau yang ikut lomba, anaknya ikut lomba terus ditarik, ini yang kalah. Kenapa? Merugikan yang kalah. Paham ya? Tapi kalau seluruh warga wajib iuran misalnya 10 ribuan misalnya Pak RT bilang untuk apa? Untuk hadiah. Jadi punya anak atau tidak, anaknya ikut atau tidak, kita iuran. Tidak masalah. Karena memang. Tapi kalau yang ikut itu baru bayar, loh ibu jenenge merugikan orang lain. Yang tidak menang rugi loh, bodoh-bodoh bayar. Loh itu jenenge ya barang haram. Sampun monggo hati-hati betul kalau riba. Walakinnahu kana yusolli alaiya kulla laila inda naumi mi'atan. Tapi bapak mau setiap malam mau tidur itu selalu baca sholawat kepadaku 100 kali. 100 ya Pak, 100 mau tidur. Kalau saya malah lebih banyak mau tidur di akhir awan dulu baca sholawat sih, begitu sholawat sih. Tapi tidak mau sampai 100 terus. Akhirnya sholawat bapakmu itu dibawa ke, ditampakkan, diaturkan ke saya. Falah ma'al do'ali yang dari kan akhirni bil malaikat. Arwah itu dipentok no bahasa Indonesia. Diperlihatkan, disetorkan, laporkan ke saya. Semua sholawat dilaporkan kepada Rasulullah. Si muake yang antri ini ya sungguh lama. Kenapa? Muake. Misalnya saya baca sholawat segitu, berarti sholawat ya, yang malaikat yang ngantar sholawat saya ke Rasulullah itu 1000 malaikat. Yang antri. Sholawatnya sama malaikat. Tulatip ya Rasulullah. Nah itu lagi. Panjang tulatip mana? Biru pun. Bisa. Nah itu dia. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu biar sudah meninggal itu masih bermanfaat. Enggak kok Rasulullah Muhammad itu sebagai tidak lebih dari seekor sembah, namanya seekor bangkai. Sudah ada gunanya. Jadi saya ngomong ini wani Nabi Muhammad bin Abdul Wahab saja, yang lain ada. Ibnu Taimiyah aja tidak berani. Biar Ibnu Taimiyah itu ya orang itu sembarangan. Tapi yang berani Muhammad bin Abdul Wahab. Tongkat saya lebih bermanfaat daripada bangkainya Muhammad. Ngapain kekuburannya Rasulullah? Ya Allah. Boleh. Cik rong kabeh, dalil iku cik rong kabeh, betul-betul kok tua dulu apa namanya kayak tadi bisa fadilahnya cikut itu ono Pak. Tapi harus dipikir bahwa yang keluar dari Islam itu yang mesti cikut, tentu itu yang pikir. Makanya aku gak wani dawa-dawa sedikit lagi. Pak sampai suwani itu. Jadi dipikir orang yang apa namanya, orang yang
bagus sekali, bagus. Orang yang mata kakinya tidak ditutupi oleh sarung, oleh celana, itu bagus sekali. Pada yang belum wajib, kalau saya ngomong nggak wajib, saya ikut Abu Bakar. Abu Bakar yang ditutupi, bagus. Orang celana cingkrang gantung itu bagus. Hadisnya ada. Cuma yang diingat, yang keluar dari Islam seperti busuknya panah, itu yang celonanya gantung, Pak. Gitu. Jadi sih nggak gantung aman ini, aman toko hadis itu. Tapi udah aman dari hadis yang khas, yang mengatakan aman dari itu terus benar. Jadi supaya tahu nggak belajar, makanya saya sering ngomong, Pak, kalau ulama ahli fikih, itu mesti diterhadis, mesti diterhadis. Jangan nggak ngerti masalah itu. Kalau ulama yang ahli hadis itu belum tentu pintar fikih. Amin. Itu bukan hebatan Imam Bukhari daripada Imam Syafi'i, juga hadis yang miliknya Bukhari itu Syafi'i jauh jauh sebelum Bukhari. Imam Syafi'i sudah tahu, Imam Malik sudah tahu. Nah itu loh, terus dipikir Qurannya, dipikir hadisnya, hadis itu. Hadis yang ada di Bukhari belum tentu ada di Muslim. Paham ya? Supaya masuk akal, sampai supaya masuk akal. Jadi yang ditulis oleh Imam Bukhari itu belum tentu ditulis oleh orang Imam Muslim. Gampangannya yang diketahui oleh Bukhari belum tentu diketahui oleh Muslim. Yang diketahui oleh Muslim belum tentu diketahui oleh Bukhari. Lu ngoten lu belajar agama itu sih, Pak. Dipikir wae, lu tahu ikut ya Allah, ya kan. Contoh. Sekarang kan tren itu kalau orang sholat sujud kakinya ditempelkan. Itu. Lu ahli fikih bukan nggak ngerti hadis itu, saya aja yang nggak ahli fikih ngerti. Gitu. Tapi para sahabat itu kan hadisnya Aisyah ketika Rasulullah sholat malam. Tapi sudah baca enggak hadis yang Rasulullah sholat di masjid, para sahabat itu kelihatan tahu bahwa kakinya Rasulullah itu satu jengkal, enggak nempel. Oh, ahlian juga. Ahli tukang hadis seperti tukang fikih. Yang fikih langsung sunnahnya orang sujud itu direndahkan. Makanya mengikuti ulama, mengikuti Syafi'i sampai yang singkiri. Jangan tergerus dengan itu kan ulama. Hadisnya begini, lo raya, itu contohnya, Pak. Tahunya hadis langsung dikerjakan. Mestinya, kalau saya sholat di rumah tak tempelkan. Kenapa? Karena contoh itu Rasulullah sholat malam di rumah. Tapi sholat di masjid Rasulullah ditegakkan. Mestinya kan begitu, lebih terhati tenang. Nah kita bodoh-bodoh sholat. Tapi kalau ulama fikih ikut, kenapa kok kita mengikuti fikih? Kenapa kok ulama ini berpendapat sholat itu kakinya sudah ditegakkan? Mesti ada rahasia. Begitu caranya mikir itu, Pak. Kita ini dibodoh-bodohi. Itu kan ulama. Ini lo hadis, lo tahu hadis itu berapa? Saya ulangi, yang ditulis oleh Imam Bukhari itu belum tentu ditulis di Muslim. Yang ditulis di Muslim belum tentu di Bukhari. Artinya apa? Hadis yang dilacak oleh Imam Bukhari belum tentu terlacak oleh Imam Muslim dan sebagainya. Kalau Syafi'i Malik ini Imam Hakim ditanya, ahli hadis Anda menurut Anda apa seluruh hadis itu dibaca oleh Syafi'i? Saya yakin semua hadis itu sudah dipelajari oleh Syafi'i.
Makanya dari Imam Bukhari itu fikihnya mustamaddatun lah hadis Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Oh tenang, karena sholawat itu ditampakkan kepadaku, ada malaikat yang melapor, loh ya Rasul, ini ada orang bersolawat kepada Anda, ini sekarang meninggal, wajahnya diganti, kepalanya diganti timah. Akhirnya saya datang ke sini, fasafa'ani fihi, saya kepingin untuk disyafaat kepada dia. Jadi cuma 100 dia mau sholawat 100 wis disyafaati, dibantu oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang fastai itu ngelilir itu angin bangun, dia bangun terus dibuka lagi, Masya Allah, wajahnya bapaknya yang dari Himar itu adiknya jalan, adiknya kuda itu sudah berubah lagi wajah manusia, lebih ganteng, lebih sering, lebih ceria. Masya Allah. Hadirin pun Al-Badri itu malam ada fanasamnya hati, begitu sudah dipandang ada suara yang ngomong kepada anaknya tadi, sababul inayati allati khufat wa lidan as-salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapakmu itu disyafaati Rasulullah sebabnya karena dia sholat lebih membaca sholawat kepada Rasulullah. Terus saya berjanji saya tidak akan meninggalkan sholawat kepada Rasulullah, karena sudah ada kenyataan. Masuk kita nunggu begitu, nunggu bu anaknya, bu bapaknya, bu saudaranya yang wah mati tadi mulu, akhirnya oh ya jangan nunggu kono. Tadi syafaat oleh Rasulullah belanya, pun banyak manfaatnya buahnya. Makanya mau jangan lupa, jangan sombong. Yang paling wah itu tadi, yang paling kami sholawat itu yang paling di hatinya ada itu alamatul ahli sunnah, tandanya ahli sunnah itu kasratus sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada siji ceritanya, tapi cerita tok iki. Apa yang anahu tuwfiya tajirun an malin wa bimaini wa thalathati sya'rin. Ada orang kaya banget wis, pokoknya mobil wakil punya anak dua laki-laki, mati meninggalkan harta yang banyak, anaknya cuma dua sama-sama laki-lakinya. Habis itu meninggalkan 3 helai rambutnya Rasulullah SAW. Orang kaya ya mungkin dikasih kekayaan dengan rambutnya Rasulullah. Begitu meninggal harta dibagi 2 ya, namanya anak laki-laki kan sama lebih. Anak laki-laki itu biar yang satu kerja satunya belum, itu hartanya orang tua tetap dibagi 2, 50%, 50%. Nah itu. Kalau perempuan dengan laki-laki sudah sama, perempuan 2 itu sama dengan laki-laki 1 miliar, ya berarti ini 500 juta, ini 500 juta dibagi 2. Pokoknya ngitungnya begitu itu, hitungnya itu. Oh, habis dibagi rambutnya satu-satu, kamu satu, kamu satu, saya satu, katanya kakaknya. Oke, tinggal sepasang dipotong aja, kata kakaknya. Jangan. Ijlalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Rasulullah. Tidak diletakkan, jangan kalau dipotong. Terus siapa? Ya gimana caranya? Kakaknya bilang, dianya, kamu mau nggak 3 helai rambut itu ambilin semuanya, sementara hartamu tak aku kabeh. Kata adiknya dengan mantap, ya wis, apa-apa. Jadi adiknya cuma dibeli 3 helai rambut,
harta warisannya diambil kakaknya semua. Lo rambut ini hampir tiap hari dikeluarkan oleh diletakkan di saku, ini dikeluarkan oleh ajinya, terus dibacakan sholawat, Wayu Sholli ala Nabi. Jadi dilihat rambut di setiap hari. Allah, ini rambut saking senangnya pada Rasulullah, melihat rambut itu rasanya itu sudah habis banyak kan. Rasulullah saking senangnya lupa, suami senang. Kayak sampai dulu senang sama cewek, wah ketok apa nih biasanya? Itu udah masalah. Nah ini setiap hari dilihat rambut itu, sambil melihat terus baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Letakkan saku lagi. Tak lama, kaya ajibnya. Fa'angkoni bintatu romalu. Sebentar aja tidak lama dia bekerja biasa. Gitu. Ngangkut ini barokah. Sementara wala matufia asyurul apa namanya, hartanya bapak kakaknya habis. Ya Allah, karena adiknya ini menghormati, ijlalah, memuliakan Rasulullah, terus rambutnya ini selalu dibacakan sholawat. Nah itu ya. Apalah Ba'du Sholihin, Ba'du Sholihin, ketika adiknya ini sing perawat dari rambutnya Rasulullah tadi, ketika itu meninggal, sebagian orang soleh itu mimpi ketemu Rasulullah, terus diomongin sekali lagi, orang mimpi Rasulullah itu benar ketemu Rasulullah. Pak Iso jin itu wala yusbihu bis syaiton, tidak bisa, setan itu menyerupai saya, kata Rasulullah, tidak bisa. Jadi si Rasulullah baunya itu Rasulullah, tapi bisa setan ekor tapi Rasulullah tidak bisa, tidak bisa. Kata Rasulullah kepada orang yang mimpi tadi, bukan ya ini mimpi bukan mimpi cerita tadi, yang cerita anaknya, man kana lahu ilallahi hajatun falyatikum rasulana. Siapa yang punya hajat kepada Allah, dan wong itu suruh orang-orang itu ke kuburnya, mintalah kepada Allah, nanti hajatnya dia penuhi. Masya Allah. Diceritakan, cerita itu orang alim, orang soleh, orang jujur, banyak yang datang. Kendaraan, berjalan kaki, Masya Allah. Cuma sekarang ya ojo gampang dibohongi, wow, nanti juga menghapus punya rambutnya Rasulullah. Ya rambutnya Rasulullah begini, adalah masjid itu. Tapi omongan itu indikasinya kan di dalam duit itu ya coba percaya, jangan percaya, digurui ono kok gelem. Gitu. Sampai delok Pak iki putih. Namun di masjid, oh jebot di pasar sih ukur. Rasulullah ya oh positif itu. Karena kadang-kadang ini dibuat untuk bohong ya Pak. Gitu, yang bawa rambut terus potongan itu Arab cuci. Gitu. Ngomong ente ya itu gimana soal Arab ente gimana sih mas? Oh seperti itu jangan itu kalau memang apa namanya benar-benar rambutnya Rasulullah untuk dirawat, untuk dibacakan sholawat, subhanallah dikabulkan hajat orang khotimatul fi dzikri manama wallahu a'lam bishawab. Ini monggo kalau ada yang perlu dibahas.